touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast ini kita, yang dimana kita akan berbincang-bincang nih mengenai materi, bukan materi sih, kayak berbincang-bincang biasa aja tentang materi apa? Sholat Duha nih. Di sini saya juga tidak sendiri teman-teman, ada teman-teman saya, ada teman saya yaitu ada siapa? Nama saya Risma Batu Buda. Iya, di sini saya tidak sendiri, tapi dengan teman saya. Nah, mengenai ini nih, materi tentang sholat duha nih. Pastilah sholat ini tuh sholat yang biasanya semua orang pernah melakukan sholat duha nih. Kira-kira nih Tarisma pernah melakukan atau tidak gitu? Alhamdulillah dengan seiring waktu saya pernah. Biasanya sholat sunat duha ini tuh dilakukan pada waktu dari terbitnya matahari gitu ya sampai sebelum duhur gitu. ya biasanya waktu afdalnya itu kira-kira pada jam 9 atau jam 10. Nah, kalau betul, paling betul. Siang itu kira-kira mau ambil waktu zuhur biasanya. Iya, ya. betul. Nah, biasanya sholat sunat duha ini itu biasanya sholat duha ini sholat yang dikerjakan pada waktu matahari naik gitu. Nah, ini mau rakaatnya itu berapa? Ada bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 juga bisa. Nah, itu lebih paling banyak itu adalah 12 rakaat tuh. Nah, bisa gitu ya. Bisa bertingkat ya. Iya. Nah, mengenai sholat duha pasti ada yang namanya keutamaan sholat duha. Nah, saya mau tahu banget gitu ya keutamaan sholat duha. Nah, kira-kira apa gitu ya? Iya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya dari obrolan kita dari silakan. Nah, jadi keutamaan sholat duha itu sudah ada gitu ya dari hadis Rasulullah-nya, bahwa pada setiap persediaan manusia ada sedekahnya, dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi itu adalah salah satu persediaan manusia, ada sedekahnya. Jadi kayak amalan gitu loh. Jadi kalau kita ingin mempunyai rezeki, ingin sehat badan, terus ingin dipermudah segala urusan, kita bisa menunaikan sholat duha tersebut. Masya Allah, itu menurut saya hebat banget gitu ya, karena keutamaan itu sangat melebihi apapun yang aktivitas kita kerjakan dalam kehidupan sehari gitu. Iya, sesibuk apapun kita harus bisa menyempatkan untuk sholat duha, karena menurut saya itu tidak banyak sekali, tidak dituntut untuk banyak, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bahkan paling banyak 12 rakaat gitu ya. Nah, bentuk rezeki di sini itu ada beberapa. Yang pertama ada bentuk kesehatan. Kita diberi kesehatan, entah itu dengan sehat jasmani, sehat rohani, itu adalah bentuk rezeki sama ya. Nah, yang kedua yaitu ketenangan. Dengan kita melaksanakan sholat duha, kita bisa merasakan ketenangan jiwa, bisa Insya Allah. Ya, gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu dipermudah segala urusan. Nah, ketika kita bingung nih, kita mau misalnya memilih jurusan atau memilih kampus apa gitu ya untuk kedepannya, kita bisa melaksanakan sholat tersebut. Kayak memberi memberi apa namanya? Mempermudah segala urusan gitu. Ini sudah ditetapkan ya dalam Al-Quran atau hadis pun sudah ada. Nah, yang keempat yaitu ada pikiran lebih jernih. Iya. Nah, itu paling penting. Salah satu ketenangan mungkin ya. Betul banget tuh. Nah, yang terakhir mungkin ada makna. Kira-kira tahu nggak Tarisma makna spiritual dari sholat duha gitu? Nah, kalau itu saya ingin langsung ya dari narasumbernya. Iya, sholat duha. Nah, mungkin salah satu makna dari sholat duha itu yang pertama berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Jadi sesibuk-sibuknya kita harus bisa menyempatkan sholat duha, mungkin itu ya. Betul. Yang kedua yaitu menyapa Allah di tengah aktivitas. Maksudnya kayak gimana? Allah juga ingin gitu disapa ya. Iya, seperti itu. Yang ketiga yaitu mengingat bahwa usaha tanpa doa adalah kesombongan. Jadi sekuat apapun kita usaha, kita harus bisa menyempatkan doa kepada Allah, karena intinya kita itu harus ibadah gitu ya. Berdoa sambil ikhtiar ya. Ya, itu yang dinamakannya konsisten. Oke, nih sebelum ke kesimpulan mungkin ya, ini saya di sini ingin bertanya kepada Tarisma. Kapan sih terakhir itu Tarisma melaksanakan sholat duha? Kemarin, Masya Allah. Ternyata Tarisma itu rajin melaksanakan sholat duha, teman-teman. Tadi tapi kebenarannya tadi airnya itu nggak ada di rumah, nggak ada air. Jadi
sedikit ya Pak. Saya itu berangkat dari pagi banget dari sana. Soalnya Jadi mungkin jauh sekali. kesempatan Iya. kalau misal kita kelewat itu, jadi merasa itu ada Merasa rugi gitu ya, merasa rugi. berasa meninggalkan sholat wajib gitu. Oke, pertanyaan kedua nih mungkin di sini saya yang bertanya, apakah kita sudah benar-benar melibatkan Allah gitu dalam melaksanakan sholat duha? Kadang gini loh, sebagai manusia gitu, kita melaksanakan sholat duha itu emang karena pengen dilihat orang lain atau karena emang ingin dipuji gitu. Apakah dari seperti itu atau tidak gitu? Emang benar-benar karena Allah? Alhamdulillah dalam seiringnya saya beribadah ya, Yes. ya saya ikhlas karena Allah gitu. Kalau misalkan saya karena manusia, otomatis saya hanya di depan mereka aja gitu ya, beribadah, berbuat baik gitu kan. Tapi kan kalau kita ikhlas karena Allah, dimanapun kita berada pasti kita ingat Allah, langsung mengerjakan langsung. Insya Allah kita bisa belajar dari Risma ya. Oke, semoga Allah itu bisa memudahkan langkah kita ya untuk istiqomah terutama. Amin, Dan amin Allahumma amin. mungkin sholat duha dan akan melimpahkan kita dalam keberkahan dalam hidup gitu. Semoga ya dengan konsistennya kita dan istiqomahnya kita. Mungkin Amin. untuk kesimpulannya mungkin sesibuk apapun kita usahakan untuk bisa melaksanakan ibadah atau sholat duha karena Iya. mungkin hukumnya sunnah ya, Iya, tapi sunnah. kalau kita istiqomah bisa gitu. Insya Allah. Oke teman-teman, mungkin itu dia materi pada kali ini. Semoga materi apa yang kita sampaikan Amin, bermanfaat amin. ya. Dan Amin. semoga kedepannya makin lancar juga, makin istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you di next video. Eh?